Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyati, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saat kita menjalankan tugas sebagai pendidik, seringkali kita dihadapkan pada suatu permasalahan di mana masalah tersebut mengandung dua pilihan. Kita akan kebingungan pilihan manakah yang akan kita ambil. Nah, permasalahan yang seperti itu mungkin mengandung dilema etika, mungkin juga merupakan rujukan moral. Dilema etika merupakan suatu kondisi yang muncul manakala kita menghadapi dua pilihan yang sama-sama benar, namun keduanya memuat nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Adapun rujukan moral merupakan suatu kondisi yang muncul manakala kita menghadapi dua pilihan, di mana pilihan tersebut merupakan benar lawan salah. Dalam mengambil keputusan, kita dapat memandang dilema etika yang kita hadapi dalam 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Selain menggunakan paradigma tadi, kita dalam mengambil keputusan juga dapat menggunakan salah satu dari 3 prinsip cara berpikir, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang memuat dilema etika, kita lanjutkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan kesembilan, melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Sebagai contoh penerapan, pada kesempatan ini saya sajikan sebuah kasus. Seorang guru bernama Bu Maya. Pada suatu hari, ia harus berangkat ke sekolah lebih awal karena mendapat tugas untuk menjadi pengawas ujian silang di sekolah lain. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Bu Maya mendapat telepon bahwa ibunya mendadak terkena serangan jantung dan pingsan sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, pada kasus ini Bu Maya menghadapi dilema. Manakah yang ingin ia lakukan? Pilihan pertama, segera pulang kembali ke rumah untuk mengantar ibunya ke rumah sakit dengan resiko Bu Maya tidak bisa menjalankan tugas sebagai pengawas ujian di sekolah lain, ataukah tetap melanjutkan perjalanan untuk menjalankan tugas sebagai pengawas ujian silang dengan resiko keselamatan ibunya yang terlambat mendapat pertolongan. Pada kasus Bu Maya ini memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika, yaitu dilema individu lawan masyarakat. Apakah Bu Maya memilih mendahulukan kepentingan pribadi untuk membawa ibunya ke rumah sakit atau mendahulukan kepentingan kedinasan serta menjaga nama baik instansi sekolah tempat ia bekerja? Selanjutnya, pada kasus ini Bu Maya menggunakan salah satu prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Karena Bu Maya ingin bisa berbakti pada orang tua dan tidak mungkin seorang anak tidak peduli pada orang yang telah melahirkannya, maka Bu Maya memilih mengantarkan ibunya ke rumah sakit agar segera mendapat pertolongan. Selanjutnya, pada kasus Bu Maya ini memuat 9 langkah pengujian. Untuk menguji ketepatan pengambilan keputusannya, yang pertama, Bu Maya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan.
Dalam hal ini, kita mulai menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama tadi yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ada nilai loyalitas, disiplin, tanggung jawab sebagai pegawai, dan nilai peduli, berbakti, tanggung jawab anak kepada ibunya. Langkah kedua, Bu Maya menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Ada Bu Maya, ada ibunya yang sakit, ada instansi sekolah tempat asal, kemudian instansi sekolah penyelenggara ujian. Langkah ketiga, Bu Maya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dalam hal ini, Bu Maya sedang dalam perjalanan ke sekolah penyelenggara ujian, kemudian Bu Maya mendapat telepon bahwa ibunya terkena serangan jantung dan pingsan sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Bu Maya mendapat tugas sebagai pengawas ujian di sekolah lain dan Bu Maya memilih pulang kembali ke rumah untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Dalam hal ini ada beberapa uji yang harus dilakukan. Yang pertama, uji legal. Pada pilihan yang diambil Bu Maya tidak ada aspek pelanggaran hukum karena Bu Maya menghadapi situasi darurat. Kemudian uji regulasi, tidak ada pelanggaran regulasi dengan catatan Bu Maya segera memberi kabar kepada kepala sekolah dan panitia ujian untuk dicarikan pengawas pengganti karena dalam kondisi darurat. Uji intuisi, sudah seharusnya bila Bu Maya memilih untuk segera membawa ibunya ke rumah sakit, mengingat setiap anak sudah sepatutnya berbakti dan peduli pada orang tua, serta bertanggung jawab atas kesehatan ibunya. Dan untuk uji publikasi, menurut kami bahwa karena ini merupakan masalah pribadi, maka sebaiknya tidak diterbitkan di media massa atau tidak layak menjadi konsumsi publik. Adapun uji panutan, bagi orang yang kita idolakan pasti juga akan mengambil tindakan yang sama dengan pilihan Bu Maya, yaitu memilih pulang kembali ke rumah untuk segera memberikan pertolongan kepada ibunya. Dari 9 langkah pengambilan keputusan, selanjutnya untuk langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Pada situasi ini, Bu Maya menghadapi dua pilihan yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Jika Bu Maya memilih untuk segera pulang ke rumah dan mengantar ibunya ke rumah sakit agar mendapat pertolongan, itu bukan hal yang salah. Dan kalau Bu Maya pun memilih untuk melanjutkan perjalanan, menjalankan tugas dinas juga tidak melakukan kesalahan. Jadi dua pilihan tersebut memang sama-sama benar. Kemudian langkah ke-6, Bu Maya melakukan prinsip resolusi. Dalam kasus ini, Bu Maya menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah ke-7, investigasi opsi trilema, yaitu sekolah memberikan solusi lain dengan cara menunjuk pengawas cadangan untuk menggantikan tugas Bu Maya sebagai pengawas ujian di sekolah lain. Jadi, semuanya tetap bisa berjalan. Langkah ke-8 yaitu membuat keputusan. Keputusan yang diambil pada kasus ini yaitu Bu Maya memilih pulang kembali ke rumah untuk segera membawa ibunya ke rumah sakit. Langkah ke-9, kita lihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Bahwa setiap orang yang mengalami situasi ini pasti juga akan melakukan apa yang diputuskan oleh Bu Maya. Jadi keputusan ini sebenarnya juga sudah tepat. Demikian tadi sosialisasi Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajarnya secara bersamaan. Nah, pada kasus Bu Maya ini, kira-kira pilihan mana yang akan diambil oleh beliau? Segera pulang kembali ke rumah untuk mengantar ibunya ke rumah sakit dengan resiko Bu Maya tidak bisa menjalankan tugas sebagai pengawas ujian di sekolah lain, ataukah tetap melanjutkan perjalanan untuk menjalankan tugas sebagai pengawas ujian silang dengan resiko keselamatan ibunya yang jika terlambat mendapat pertolongan pasti akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Langkah yang pertama tadi sudah dihadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya sama benar. Pada kasus ini kami memandang masalah tersebut, kita gunakan paradigmanya untuk mempersempit pandangan kita pada masalah ini. Kita menggunakan dilema individu lawan masyarakat. Pun cekak, pun rampung, masalahnya kita lihat kembali. Kira-kira pun benar apa dereng, ya? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Nah, dalam hal ini kami berpikir tindakan yang diambil oleh Bu Maya ini sudah tepat, kan ya? Jadi tidak perlu tidak perlu diperbaiki lagi, karena memang itu pilihan yang tepat, ya.